Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ilahul awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wa salatullah wa salamuhu ala safwati khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala azza wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih, rawahu al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kepada zat Allah Rabbal Baraya. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjunan alam, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan salawat salam tercurahkan juga kepada keluarga beliau, seluruh sahabat handai tolan dan segenap umatnya termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan wasiat yang terbaik dalam agama kita dan wasiat yang paling tertua, yaitu wasiat takwa. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memohon kepada Allah dan maksimal kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan, amal soleh dan ketakwaan kita semua. Mudah-mudahan setelah kita menjadi manusia-manusia yang muttaqun, Allah menjadikan kita manusia-manusia yang pandai bersyukur. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur dan apa yang perlu disyukuri? Ini semua tidak terlepas karena Allah begitu banyak memberikan nikmat dan anugerah zahir, ima batin yang tidak mungkin kita menghitungnya. Dalam salah satu ayat, kalau kita mau tafakkur sebentar, Ali Imran ayat 33, Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah istofa, sudah memilih, menjadikan istimewa Adam kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian wa Nuhan, yang kedua kepada Nuh. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Dan terakhir wa ala Imran 'alal alamin, dan keluarga Imran, Ima Imran Abu Musa atau Ima Imran Abu Maryam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Adam adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah kelebihan, keistimewaan, sehingga Allah jadikan manusia pertama sekaligus manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nuh sebagai Abul Anbiya, beliau juga sebagai Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau adalah yang nama aslinya adalah Abdul Ghaffar,
manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak manusia, bahkan anaknya sendiri tidak beriman. Tapi Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Nuh sebagai ulul azmi, Allah tinggikan derajatnya dan Allah jadikan beliau sebagai nabi dan rasul yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim dan keluarganya. Dari Ibrahim keturunannya begitu banyak, melahirkan para nabi di kalangan Bani Israel, dan dari jalur yang lain yang pada ujungnya adalah melahirkan junjungan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Nabi Ibrahim Allah pilih menjadi manusia dan keluarga yang istimewa di atas rata-rata. Dan yang terakhir adalah keluarga Imran, di mana Imran bukan seorang nabi, Imran bukan seorang rasul, bahkan dikatakan seorang wali, tapi beliau bisa melahirkan seorang manusia hebat, Siti Maryam. Maryam bukan nabi, tapi Maryam adalah seorang wali. Tapi dari Siti Maryam lahirlah seorang manusia yang bisa mengubah wajah dunia pada saat itu, lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Melahirkan seorang nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat keluarga beliau di atas rata-rata pada masanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa yang tipe 4 ini, satu nabi, dua nabi, yang ketiga pun adalah nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Imran bukan nabi, akan tetapi mereka Allah angkat, istofa, Allah ikhtarahum, telah memilih mereka di atas rata-rata. Allah angkat derajatnya yang setinggi-tingginya, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Kata ulama ahli tafsir, diantaranya dalam kitab Shawi disebutkan, karena kesamaan mereka, walaupun Imran bukan nabi, Maryam bukan nabi, tapi tetap Allah angkat keluarga beliau, sebab kesamaan mereka yang paling mendasar adalah Allah telah menjadikan bagi Adam, Allah telah menjadikan dan memilihkan kepada Nuh, Allah telah menjadikan dan memilihkan kepada Ibrahim keluarganya, Imran dan keluarganya, agama Islam bagi mereka satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kadang-kadang tidak merasa bangga menjadi seorang muslim, padahal itu adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita duduk di majelis ini, di masjid yang tercinta ini, kita datang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah sebab salah satu perintahnya, dan karena itu, karena dorongan iman kita, kita keyakinan bahwa tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Yang lain tidak ada ibadah Jumat seperti kita. Kita alhamdulillah, keseharian kita adalah sepanjang hidup bahkan sampai mati kita mudah-mudahan dalam keadaan Islam. Dan insya Allah ketika Allah mengangkat Adam derajatnya setinggi-tingginya, ketika Allah mengangkat dan memilih Ibrahim, Nuh dan keluarga Imran setinggi-tingginya di hadapan Allah, karena keislaman yang dipilihkan oleh Allah kepada mereka, mudah-mudahan ketika Allah memilihkan Islam untuk kita semua dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah mengangkat harkat derajat kita semua, menjadikan kita, keluarga dan dzurriyyah kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya ilal akhirah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bersyukur alhamdulillah berkenaan dengan bulan Rajab. Pada tahun ini kita kembali dengan dipertemukan salah satu bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan dalam pandangan agama Islam adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya inna fil jannati nahar. Ketahui bahwa di surga nanti ada sebuah bengawan, ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, dan disebut sungai itu dengan nama Sungai Rajab. Di surga ada Sungai Rajab,
dan itulah fakta dan harus kita yakini. Kemudian asyaddu bayadun minal laban, di mana putihnya warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, rasanya lebih manis daripada madu. Air sungai Rojab yang ada di surga, manisnya luar biasa. Diperuntukkan untuk siapa itu? Kata Nabi, man soma, barang siapa berpuasa yauman, satu hari saja, kapan saja di bulan Rojab. Ada yang mulai dari 1 Rojab bahkan sampai 2, 3, 10 hari. Ada yang sampai hari ini berpuasa, ada yang cuma 1 hari, ada yang 3 hari. Kata Rasulullah, jangankan 3, 10 hari, 1 hari saja. Man soma, barang siapa berpuasa yauman min Rojaba, 1 hari saja dari bulan Rojab ini, kata Rasulullah, saqahullahu min dzalikan nahar, maka Allah kelak di surga akan memberikan kesempatan buat orang tersebut untuk minum, mencicipi air yang ada di surga yang disebut dengan air sungai Rojab. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti itu akan datang. Masyiral muslimin rahimakumullah, amalan-amalan yang begitu banyak di bulan Rajab, sehingga para ulama dalam asarnya, walaupun maaf barangkali bisa jadi ini tidak ada di Qur'annya secara letterlock, di hadis juga akan tetapi ada amalan yang diamalkan oleh para ulama. Di bulan Rajab, pagi hari, sore hari perbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi, duhai Tuhanku, Ighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahanku. Warhamni, ya Allah, kasih sayangi aku ya Allah dengan rahmatmu. Wa tub alayya, dan terima taubatku ya Allah. Pagi 70 kali, sore hari baca 70 kali. Itu enteng tapi pahalanya luar biasa. Paling tidak ini sesuai sejalan dengan pidauh atau dengan sabda Nabi. Kata beliau, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum. Kata Rasul, berkenaan dengan bulan haram ini, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak taubat kembali kepada Allah. Maka di samping amalan-amalan seperti tadi, Rasulullah yang sudah mencontohkan sayyidul istighfar diamalkan oleh para ulama, terlebih di bulan Rajab diperbanyak. Allahumma, dan selanjutnya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian kalimah istighfar yang lainnya. Kemudian sayyidul istighfar juga diperbanyak. Kalau yang sudah biasa pagi 3 kali, sore 3 kali, di bulan Rajab ini silahkan diperbanyak lagi. Dan insya Allah itu amalan yang kelihatannya enteng, akan tetapi insya Allah mendatangkan keberkahan, kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan hal-hal amalan ketaatan yang kecil ini, dalam hal ini salah seorang ulama besar, Syekh Zainal Abidin Ali Ibnul Husain, beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 3 hal di dalam 3 perkara. Ada 3 hal yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Yang pertama, kata beliau, khabba'a ridahu fi ta'ati, Allah merahasiakan ridhonya pada ketaatan seorang hamba kepada Allah. Kita siang dan malam berusaha taat kepadanya. Ketaatan yang kecil maupun ketaatan yang lebih besar kita usahakan. Mana yang akan mendatangkan ridho Allah pada hakikatnya kita tidak tahu. Kata Syekh Zainal Abidin, Allah merahasiakan itu semua. Apa yang kita kerjakan proyek besar belum tentu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa jadi di situ ada perkara-perkara yang menyebabkan terhalangnya ridho Allah. Makanya kata beliau, khabba'allahu ridhahu fi ta'atih, Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatannya seorang hamba kepada Allah. Maka kata beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'a fala'alla ridhahu fih. Jangan sekali-kali menganggap hina, jangan menganggap enteng, menganggap remeh hal-hal ketaatan amal soleh yang sifatnya kecil. Bisa jadi kata beliau, justru dalam perkara yang kecil itulah, disitulah letaknya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbuat amal soleh, berbuat ketaatan sekecil apapun, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita optimis dan berdoa mudah-mudahan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tidak menghinakan hal-hal yang kecil, kita tidak menganggap sepele hal-hal yang kecil. Insya Allah mudah-mudahan itu semua bisa mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rahasia yang dirahasiakan Allah adalah wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyati. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan seseorang. Fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fih. Jangan sekali-kali menganggap enteng, menghinakan kemaksiatan sekecil apapun. Sebab bisa jadi ketika kita melakukan kemaksiatan yang kecil, bukan zina yang besar, bukan maling korupsi yang triliunan, bisa jadi kita berbuat maksiat yang kecil dianggap enteng. Justru disitulah saatnya datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mau melakukan kemaksiatan sekecil apapun, secepatnya kita istighfar, hindari dan jauhi. Anibu ilallah, kembali kepada Allah, wastaghfiru, dan istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqih. Allah merahasiakan kewalian seorang hamba dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita yang hadir, saya yakin ada wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saja Imran, bukan saja Siti Maryam yang jadi wali Allah, tapi di kalangan kita pun tidak mustahil jadi wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, dimanapun Anda berada sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali menghinakan hamba Allah dimanapun dan siapapun. Fala'allahu waliyullah, bisa jadi dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah didatangi para sahabat karena ada seseorang yang menjadi imam di kalangan mereka. Saban hari tidak berubah bacaannya setelah baca Fatihah. Rakaat pertama dan yang kedua bacaannya adalah Al-Ikhlas. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Pindah lagi sholat Isya, begitu juga. Sholat subuh begitu juga. Tiap dia menjadi imam, tiap dia menjadi pemimpin sholat di kalangan mereka, karena tidak ada lagi yang lain, tapi apa yang dibaca senantiasa surah Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas. Datang kepada Nabi, ya Rasul, kenapa dia bacanya seperti itu melulu? Bukankah ada ayat yang lain? Bukankah Quran masih banyak? Nabi tidak berkomentar banyak. Ketahui, kata beliau, innahu waliyun min waliyillah. Dia ketahui bahwa dia adalah salah seorang wali dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang melihat seseorang dari penampilan, kita kadang seseorang melihat dari fasihnya berbicara, padahal itu semua bisa keliru. Mudah-mudahan kesempatan ini, 3 hal yang dirahasiakan Allah, yuk kita amalkan setiap perbuatan ketaatan sekecil apapun, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kita hindari kemaksiatan sekecil apapun, sebab takut justru itu yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama menghormati orang bukan dari penampilan, bukan dari zahir semata-mata, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Kita tidak ada kaya, miskin, pejabat dan lain sebagainya. Di hadapan Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun intaqullaha la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.